Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan lanjutkan belajar persamaan kuadrat. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bisa mencari ya x kuadrat min 2x min 8 hasil selesaiannya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan hasilnya itu kita jumlahkan atau kita kalikan. Nah, sebagai ilustrasi silakan kalian lihat ini ya. Jadi ini kalau dicari jawabannya ternyata dengan menggunakan faktor diperoleh x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Nah, yang dimaksud dengan jumlah itu adalah seperti ini. X1 ditambah X2, yaitu angka yang sudah kita peroleh ini sama ini kita jumlahkan ya, jawabannya 2 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu hasil kali juga sama, angka yang sudah kita peroleh tadi kita kalikan, jawabannya min 8 ya, seperti ini ya. Nah, ternyata ya, kalian perhatikan baik-baik, ini ada hubungan dengan ini. Nah, ini pun juga ada hubungan dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ternyata cukup tinggal lihat C sudah sama. Hasilnya ternyata cukup dengan melihat B sudah sama. Tapi di sini ada beda tanda ya. Jadi kalau ini min 2 keluarnya adalah 2. Nah, seperti itu. Semoga kalian sudah mulai mengarah kepada maksud yang akan saya maksudkan gitu ya. Jadi ternyata untuk melihat hasil penjumlahan itu nggak usah sulit-sulit, tinggal lihat tengahnya ini maksud saya ya. Lalu hasil kali juga gitu, tinggal lihat yang C belakangnya seperti itu. Nah, oke ya. Nah, bagaimana kalau seandainya di depan ini ada angkanya? Nah, tentu lain cerita gitu ya. Bagaimana kalau ada angkanya? Ya, kita buat angka itu biar tidak ada dulu ya. Nah, sekarang mari kita buat sebuah perumusan ya. Kalau di depan ada angkanya, misalkan A angka ya, maka semua itu harus saya bagi A angka tadi biar di depan tidak ada angka kayak ini ya. Nah, akhirnya yang tengah berbentuk B per A, yang belakang berbentuk C per A. Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke dugaan kita di awal tadi bahwa untuk melihat jumlah harus yang tengah, melihat hasil kali harus yang belakang. Nah, sekarang seperti itu. Nah, sekarang kita punya ternyata, oh, tengahnya berbentuk ini min B per tengahnya B per A, kita kasih min ya, belakangnya berbentuk ini ya, C per A. Nah, jadi yang saya kata ini akhirnya keluar sebuah generalisasi formula atau anak-anak biasanya sering sebut dengan rumus seperti itu ya. Nah, jadi itu asal muasalnya seperti itu. Nah, sekarang biar lebih jelas langsung aja kita praktekkan di sini ya. X1 plus X2 min B per A, jawabannya adalah min 4 dibagi 3, yaitu 4 per 3. Jadi tanpa kita harus tahu X1-nya itu berapa dan X2-nya itu berapa, tapi kita bisa jumlahkan hasil penjumlahnya ini ya. Jadi 4 per 3 itu sudah hasil secara kolektif X1 sama X2 dijumlah. Nah, demikian pula dengan hasil perkaliannya ya, C per A, C-nya min 2, A-nya 3, jawabannya min 2 per 3 seperti ini. Berapa X1 kita tidak tahu, berapa X2 kita tidak nyari ya. Tapi ketika ditanya X1 plus X2 dan X1 kali X2, kita sudah bisa tahu jawabannya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah jumlah dan hasil kali akar. Nah, ternyata dalam perkembangannya soal itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ya, anak-anak harus berpikir lebih ekstra ya, harus bernalar gitu loh. Bagaimana kalau ada soal diketahui PK seperti ini, lalu akar-akarnya adalah X1 dan X2, pertanyaannya adalah hasil penjumlahan dari 1 per X1 plus 1 per X2
X2. Nah seperti itu ya. Nah ini tidak sama dengan 1 per X1 plus X2, tidak sama ya. Jadi ini tidak sama. Langsung saya silang. Nah bagaimana? Nah maka di sini pentingnya kita untuk menghubungkan antara ilmu-ilmu yang sudah pernah kita terima sebelumnya. Misalnya ya, waktu SD ada pelajaran tentang penjumlahan pecahan ya, harus disamakan dulu penyebutnya. Nah seperti itu ya. Jadi ini akan saya ubah. Yang bawah mulanya kan begini. Nah yang atas 1. Nah ini juga gitu. Saya kasih biar sama, tak kasih X2, ini tak kasih X1, sama kan? Nah maka ini harus ada ada X1, yang depan harus ada X2, seperti itu. Nah seperti ini, sehingga tampak yang bawah sudah sama, cukup saya tulis sekali saja. Yang atas ternyata kalau saya rapikan jadinya begini. Lalu yang atas tadi kita punya, tinggal lihat tengah, min B per A, jawabannya min 3. Lalu yang bawah kita punya C per A, jawabannya min 12 alias seperempat. Dengan gampangnya sudah kita temukan jawabannya. Oke ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi sama, ini harus dimodifikasi menjadi alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 kali alfa beta. Kenapa begini? Karena alfa plus beta ini kalau saya kuadratkan ternyata muncul ini, tapi ada lebihnya plus 2 alfa beta. Maka plus 2 alfa betanya itu harus kita hilangkan dengan cara dikurangi ini. Nah dengan demikian yang ini sudah punya min B berarti min B berarti min 4 ya, per A hanya 1, nggak bisa saya tulis ya. Lalu yang kuadrat ini kita tulis lagi. Nah seperti ini. Ini biar nggak ganggu saya hapus. Nah seperti ini. Lalu dikurangi 2 kali alfa kali beta adalah C per A, yaitu 3. Jadi kalau tadi menggunakan X1 X2, yang kali ini menggunakan alfa beta tidak masalah ya, apalah arti sebuah lambang. Yang terpenting di sini sudah didefinisikan bahwa alfa beta itu adalah akar. Nah baik, sekarang kita tuntaskan. Min jadi plus 4 kuadrat dikurangi 6. 4 kuadrat itu 16 dikurangi 6, jawabannya 10, seperti itu. Nah yang bawah sekarang, yang alfa per beta ditambah beta per alfa. Ini mirip dengan barusan ya. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya beta alfa. Yang atas sudah ada alfa, yang ini sudah ada beta. Maka di sini harus saya kasih alfa. Berarti ini pun harus dikasih alfa. Ini dikasih beta, yang ini dikasih beta. Sehingga bentuk ini akan menjadi alfa kuadrat plus beta kuadrat, yang bawah diwakili salah satu saja. Nah seperti ini ya. Nah tadi sudah kita hitung bahwa alfa kuadrat plus beta kuadrat ini sudah kita hitung dan nilainya adalah 10. Saya masukkan di sini. Bagaimana kalau belum dihitung? Ya dihitung dulu tentunya ya. Nah yang bawah alfa plus alfa kali beta adalah C per A, C-nya 3, A-nya 1, berarti 3 per 1, nilainya 3, saya masukkan. Jawabannya 10 per 3 atau 3,333. Oke ya, jadi seperti ini aja sudah cukup, 10 per 3 ini ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang B. Oke, baik, semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa belajar terus. Semoga kalian kelak menuai hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.